Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kita kepada kita semua. Pada malam hari ini kembali kita bisa duduk, berzikir, bertasbih, dan niat i'tikaf. Nawaitu an ataqiwa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Wa min asma'illah al-husna al-mutakabbir. Di antara daripada asmaul husna, nama-nama yang baik bagi Tuhan kita, yaitu Allah al-mutakabbir, yaitu al-mutakabbir yang bersifat dengan kebesarannya, dengan kesombongannya. Apa itu mutakabbir? Kata Imam Ghazali, huwal ladzi yaral kulla haqiran bil idhafati ila dzatihi wa la yaral 'azamata wal kibriya ila li nafsihi. Arti mutakabbir itu adalah huwal ladzi yaral kulla, dialah Allah yang memandang semua apa jua pun, haqiran, sagiran, kecil dipandangnya, binisbati ila zatihi, apabila itu kita sandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang segala sesuatu itu kecil di hadapan Allah. Nah, itu sifat sombong Allah. Wala yara azamata wal kibriya ila nafsihi, dan Allah tiada memandang pula yang namanya keagungan dan sifat kibir itu terkecuali untuk dirinya sendiri. Fayanzuru ila ghairihi nazar muluki ilal abid, maka Allah memandang kepada selain dirinya itu seperti pandangan raja-raja terhadap hamba-hamba sahaya atau budak-budak. Nah, pada sifat al-mutakabbir ini dijelaskan di dalam Al-Quran cuma satu kali, yaitu dalam surah Al-Hasyr, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi di dalam Al-Quran itu cuma satu kali disebutkan Al-Mutakabbir. Orang yang patut memiliki sifat sombong itu adalah Allah. Kenapa Allah saja yang patut memiliki sifat kesombongan di sini? Karena sebelum kalimat al-mutakabbir ini Allah memiliki sifat al-malik, menguasai atau merajai, al-qudus, maha suci daripada segala sesuatu, as-salam, selamat Allah Subhanahu wa taala daripada keaiban atau kekurangan, al-mu'min, Allah pula yang memberikan rasa aman kepada kita, al-muhaimin, yang selalu mengintai-ngintai hambanya, yang mengawasi hamba-hambanya, al-aziz,
yang maha mulia, Al-Jabbar yang maha perkasa. Bila ada beberapa sifat ini, maka itu menunjukkan bahwasanya patutlah seseorang tadi bersifat mutakabbir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah memiliki sifat al-mutakabbir? Karena Allah itu al-Malik, maha raja. Tidak ada kekurangan di kerajaan Allah. Al-Qudus, maha suci Allah daripada segala sesuatu yang bisa menyerupai daripada Allah. As-Salam, Allah yang memberikan keselamatan. Al-Mu'min, Allah yang memberikan rasa aman di dalam diri kita. Di saat kita menyebut Allah, maka tenang jiwa kita. Adapun selain Allah kita sebut, tidak akan bisa menenangkan jiwa kita. Al-Muhaimin, Allah yang mengawasi. Al-Aziz, Allah yang maha mulia. Al-Jabbar, Allah maha perkasa. Nah, himpunan-himpunan Al-Malik sampai Al-Jabbar ini, itulah yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu pantas untuk memiliki sifat al-mutakabbir, yaitu merasa dirinya lebih hebat. Nah, jadi kalau ada manusia yang merasa dirinya hebat, tanya dulu satu persatu. Al-Malik, kamu ada memiliki sifat kerajaan enggak? Kamu penguasa besarkah? Kamu presidenkah? Tidak. Sudah satu syarat kurang. Tanya yang kedua, Al-Qudus, apakah kamu memiliki sifat maha suci? Ada enggak pekerjaan kamu bisa diikuti orang lain? Ada. Berarti tertolak pula orang sombong tadi, tidak perlu sombong. Manusia tidak perlu sombong karena sudah dua syarat untuk memiliki sifat takabur atau tak mutakabbir di sini. Yang pertama, Al-Malik, dia harus adalah seorang raja besar. Tidak ada yang bisa menguasai selain dirinya. Nah, sedangkan kita cuma rakyat jelata. Yang kedua, Al-Qudus, maha suci. Ada ndak yang bisa meniru daripada pekerjaan kita? Ada. As-Salam, Allah yang berikan keselamatan. Orang lain bisa ndak? Bisa juga. Al-Mu'min, kamu bisa ndak Al-Mu'min memiliki, memberikan rasa aman kepada orang lain? Terkadang kata-kata kita, niat kita ini mau menenangkan hati orang lain, tetapi orang lain belum tentu menerima. Nah, sehingga kata-kata daripada ulama-ulama hikmah, apa yang kamu katakan itu akan masuk ke telinga. Kalau sesuatu nasihat itu yang keluar daripada mulut kamu, apabila orang itu menerima cuma telinga kanan dan telinga kiri, berarti kata-kata nasihatmu itu berdasarkan daripada hawa nafsu kamu. Karena mulut ini adalah tempatnya nafsu. Tapi apabila sesuatu yang keluar daripada mulut kamu masuk ke telinga seseorang dan masuk ke dalam dada seseorang yang membuat hati orang itu lapang, impas saha, kata Rasulullah, terbuka lapang untuk memahami ilmu, berarti orang yang memanasihati, orang yang berikan ilmu itu berdasarkan daripada rohnya atau jiwanya. Lalu istilah makanan itu membikin kenyang. Apa gunanya kata-kata bagus tapi tidak bisa menenangkan hati kita. Ada yang katanya singkat tapi padat, dan itu bisa menenangkan hati kita. Itulah yang kita terima. Ada ndak kamu bersifat al-mu'min, bisa memberikan rasa aman kepada orang lain? Jangan sampai orang itu membuat masalah. Kamu nasihati satu orang ini tersakiti, yang tersakiti ini kamu nasihati, yang ini tersakiti. Bisa ndak? Supaya orang yang kamu nasihati ini merasa aman, tenang, yang satu ini dinasihati merasa aman, lalu dua orang tadi ini menjadi satu, tidak menjadi permusuhan. Nah, itu yang bahayanya. Terkadang kalau sesuatu nasihat yang kita keluarkan itu berdasarkan hawa nafsu, maka itu seolah-olah keluar sekedar dari mulut, bukan daripada hati. Apabila sekedar daripada mulut, otomatis rasa itu beda-beda. Kita dengan kata-kata bagus lah menasihati si A, misalnya lah dia mau menerima, belum tentu si B tadi dengan kata-kata yang sama, dengan nada-nada yang sama bisa menerima.
Kenapa? Karena mulut kita ini, yang nasihat yang kita keluarkan melalui mulut kita ini bukan berdasarkan daripada hati. Makanya kenapa hikmahnya lidah kita ini ada memiliki beberapa rasa. Itu pertanda bahwasanya sesuatu yang keluar daripada mulut kita yang walaupun bagus belum tentu menurut orang lain bagus. Tapi kalau sudah hati, kata Rasulullah, al-birru matma'annal qalbu. Apabila yang namanya kebaikan itu matma'anna qalbu, apabila hati tenang. Jadi kalau ingin membuat orang itu tenang, itu berdasarkan daripada kata-kata hati kita yang kita keluar melalui ke mulut kita, bukan dengan akal nafsu pemikiran kita. Yang terkadang kita ini salah tangkap. Wah, aku aja menasihati di sebelah sini nunduk aja, kok di sini tidak bisa. Nah, berarti ada kesalahan dalam diri kita. Terkadang dengan adanya ilmu-ilmu inilah kita banyak belajar kepada guru, lalu merasa nasihat kita ini pas menurut kita. Karena orang lain pun pas menerima, belum tentu orang yang lain lagi menerima. Kenapa? Karena lidah kita ini sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa rasa. Ada manis, rasa hambar, rasa pahit, rasa asam. Lidah kita ini itu pertanda bahwasanya yang keluar daripada mulut kita itu pun berbagai macam nanti orang merasakannya. Tidak bisa kita nasihat itu harus diterima, tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz lagi. Kamu memiliki enggak? Kamu kok sombong betul? Kamu memiliki kemuliaan enggak di sisi Allah dan sisi makhluk? Tidak ada. Orang banyak memfitnah aku, orang tidak senang dengan aku. Hadirnya aku membuat orang, hadirnya diriku misalnya membuat orang rusuh, membuat orang terpecah belah. Berarti kita tuh bukan memiliki kemuliaan. Al-Jabbar, kamu perkasa enggak? Enggak juga. Di saat didatangkan sakit tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau kita pandang di sini apa yang disombongkan oleh seorang manusia, kalau kita sudah tidak memiliki Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin, Azil dan Al-Jabbar, ada enggak di dalam diri kita? Enggak ada semuanya. Jadi tidak pantaslah kita ini menyombongkan daripada apa yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini sahih. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Bermula sombong itu, kata Allah, adalah selendangku, dan keagungan merasa mulia itu, kata Allah, izari itu adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil satu di antaranya, qadzabtuhu finnar, aku sudah siapkan dia itu untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, takabur inilah awal-awal penyakit yang didatangkan oleh setan. Di dalam kitab Nuhjatul Majalis, kalau ini adalah selendang Allah, kalau ini adalah sebagai daripada sarungnya Allah, itu perumpamaan. Di waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Itu kan perkataan Nabi Ibrahim, kah? Nabi siapa tak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku menghadapkan wajahku, arah hatiku kepada Allah yang fataras samawati wal ard, yang membentangkan bumi ini serata-ratanya. Jadi bumi dan langit dahulu itu bersatu. Lalu ada kesombongan daripada langit, dibelah Allah Subhanahu wa taala bumi dengan langit.
rata bumi. Ceritanya panjang. Nah, kemudian bumi ini merasa dirinya ini bagus, hijau, yalah, tanah yang datar, hijau, penuh dengan binatang-binatang yang hidup di sana. Lalu bumi ini merasa sombong. Setelah dibelah Allah Ta'ala langit dengan bumi, fataras samawati wal ardh, Allah lah yang telah membentangkan, yang telah membelah langit dengan bumi, yang sehingga bumi ini datar. Nah, pada waktu itu bumi ini merasa sombong. Wah, cantiknya diriku, penuh hijau, binatang-binatang bisa hidup, air di sini pula. Allah tidak senang dengan sifat kesombongan ini. Allah Ta'ala ciptakan yang namanya gunung. Allah Ta'ala ciptakan. Sebagus-bagus apa juga pun tanah datar lah dengan pohon-pohonnya, tapi bila sudah ada gunung, kurang cantik sudah. Sama pipi kita, nah mulus lah. Umur 17 tahun timbul gunung satu di sini, timbul gunung satu di sini, timbul gunung satu di sini. Nah, ini diibaratkan kepada manusia nih lah. Di saat manusia memiliki, merasa dirinya bagus rupawan apa-apa, Allah Ta'ala uji dengan jerawat. Nanti di puber selanjutnya, puber keberapa atau kedua, ketiga, tumbuh lagi jerawat. Allah Ta'ala uji kita seperti itu. Mungkin inilah kemungkinan besar itu tadi, manusia itu ada sifat sombongnya di sana, dan itu harus diuji. Dan ujian itu adalah sebagai peringatan kepada kita supaya kita ini lebih bagus lagi. Bukan kita ini diuji itu malah menghinakan kita, tidak. Kalau Allah Ta'ala menguji berarti Allah Ta'ala itu masih sayang dengan diri kita. Nah, di saat itu bumi kalah dengan adanya gunung. Lalu gunung merasa sombong. Nah, sebagus-bagus bumi, hijau, terbentang luas, binatang makan minum di sana, tapi dengan adanya gunung merasa tidak enak bumi tadi ini. Lalu sombong gunung. Merasa lebih hebat daripada bumi. Allah Ta'ala kemudian tidak ingin yang namanya kesombongan ada di muka bumi. Allah Ta'ala ciptakan yang namanya al-hadid, besi. Dengan adanya besi inilah, gunung yang asal mulanya kokoh itu tidak kokoh lagi karena adanya besi. Orang ngambil besi, jatuh, runtuh gunung. Dan seandainya gunung itulah tidak ada besi di bawahnya, itu tidak akan kokoh gunung. Jadi gunung-gunung yang kuat itu sebenarnya di dalamnya itu ada besi. Nah, kemudian merasa sombong besi tadi. Lalu Allah Ta'ala tidak ingin ada kesombongan di muka bumi. Allah Ta'ala ciptakan yang namanya api. Sekuat-kuat apa juga pun besi, setebal-tebal apa juga pun besi, kalau sudah dapat api bisa dijadikan seperti gulali. Tahu gulali? Nah, bisa diputar-putar begini kan besi lagi lah. Bila sudah ditembak oleh api, nah, berwarna merah, bisa diputar-putar besi tadi. Kalah besi, sombong api. Nah, besi aja bisa kukalahkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya air. Sebesar-besar api, apabila sudah ada air akan mati. Merasa sombong air. Allah Ta'ala ciptakan lagi yang namanya angin. Sebanyak-banyak apa juga pun air, apabila dapat angin dia akan bergerak menurut daripada kehendak angin. Ombak laut menjadi 5 meter, 6 meter dikarenakan ada angin. Kalah air dengan angin. Nah, angin pun merasa sombong. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya manusia. Nah, itu ceritanya. Jadi manusia ini terlambat sedikit daripada bumi, terlambat sedikit.
diadakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia dengan akal pikirannya bisa mengatur angin. Bisa mengatur angin dan bisa tidak kena angin. Bikin lubang di dalam gunung, tutup gunung tadi dengan batu. Bisa masuk angin, tidak bisa lagi masuk angin. Dan angin pun bisa diarahkan. Ciptakan kipas angin, ciptakan AC supaya menjadi dingin. Yang asal mulanya angin panas bisa diubah menjadi angin dingin, diadakannya AC. Itu manusia. Nah, manusia sombong. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hikmah dengan pelajaran ini. Allah taala menciptakan yang namanya naum. Naum itu tidur. 2 malam ya sekuat-kuat manusia itulah. Sekuat-kuat manusia apabila sudah dapatnya tidur diangkat maling keluar. Udah tahu juga. HP di kantong diambil maling. Yang namanya mengantuk, nggak tidur. Dirampok orang, dibakar orang rumah. Yang namanya mengantuk, apalagi mati tidur mati. Kalah manusia dengan rasa ngantuk. Dengan tidur tadi kalah manusia. Nah, tidur ini pun sombong. Manusia yang besar aja bisa aku kalahkan bila aku masuk manusia tidur. Nah, Allah Ta'ala menciptakan lagi yang namanya rasa sakit. 3 hari itu kita tidak sakitlah selama 3 hari itu berarti tidak bisa tidur kita. Apalagi sakit gigi. Wah, kalau sakit gigi itu baik. Siang jadi malam, malam jadi siang, berubah. Bila tidak sakit baru bisa tidur. Nah, kata sakit, tahu tuh rasa yang bisa mengalahkan manusia, kamu menidurkan manusia. Sekarang aku yang bikin kamu tidak berfungsi lagi mengalahkan manusia, aku, kata si sakit. Si sakit tadi ini sombong lagi. Manusia bisa aku kalahkan. Tidur aja bisa aku kalahkan, orang tidak bisa tidur dengan adanya sakit. Jadi si sakit ini pun merasa sombong. Allah Ta'ala ciptakan yang namanya al-maut, kematian. Ayo, orang sakit komplikasi 100 penyakitnya adalah bila sudah mati habis cerita penyakitnya. Habislah habis. Maka istilahnya kalau corona itu bila orang tuh sudah mati, virus itu mati juga. Kan seharusnya begitu. Ini tetap dibungkus-bungkus. Aneh inilah, aneh. Virus itu berkembang di makhluk yang masih hidup. Kalau makhluknya sudah mati, otomatis dia tidak bisa berkembang biak lagi. Kenapa masih dibungkus? Secara akal lah, secara akal Islami. Itulah manusia. Entah akal-akalan, entah apa pun itu, wallahu a'lam. Tapi bila sudah orang itu mati, nah sakit apa pun hilang. Nah, disinilah kematian pun merasa sombong. Dan Allah Ta'ala itu membalas kematian ini, kesombongannya itu nanti di hari kiamat. Jadi di waktu manusia hendak dimasukkan ke dalam surga, manusia yang ingin dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka, sebelum masuk ke dalam surga, sebelum masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bentuk daripada kematian ini berupa kambing kibas. Kambing kibas. Nah, itulah kesombongan yang paling akhir. Lalu disembelihlah kambing kibas tadi oleh malaikat, sehingga yang namanya kematian itu tidak ada lagi. Cukup di dalam dunia kematian itu ada, di negeri akhirat itu kekal abadi. Nah, jadi yang masuk ke dalam surga itu kekal, tidak ada rasa matinya lagi. Yang masuk ke dalam neraka pun tidak ada yang mati. Orang yang disiksa di dalam neraka itu tidak ada yang mati. Cuma